Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, amin. Nah sahabat semua, saya ingin bercerita atau berbagi situasi yang ada di negara Swiss saat ini pada akhir bulan September 2022 ini, di mana kita sudah memasuki musim gugur ya, autumn. Yang seperti kalian lihat ya, sekarang ini sudah jam 9 pagi lebih, namun suasana di luar itu hujan, mendung, dan kalau di dalam rumah ini saya masih harus menyalakan lampu ya. Kalau tidak ada lampu itu suasananya gelap. Nah, ini adalah sisi lain yang bisa kalian ketahui juga untuk hidup ya, terutama untuk kalian yang berkeinginan datang ke negara Swiss ataupun tinggal di negara Swiss. Memang pada musim semi atau musim panas itu cuaca kebanyakan bagus ya, ada matahari muncul. Namun sekarang mataharinya pelan-pelan semakin sedikit munculnya, banyak hujan ya, dan dibarengi juga dengan angin kencang. Kebanyakan hari-hari adalah mendung. Nah, ini pun sangat baik ya untuk kalian ketahui. Jadi kalau datang ke negara Swiss itu tergantung bulan apa, karena pakaian pun yang kita pakai itu berbeda ya. Maksudnya kalau di musim panas kita bisa mempergunakan baju yang sama yang seperti di negara-negara yang hanya mempunyai 2 musim saja, atau di negara Indonesia kita bisa mempergunakan baju-baju tersebut. Namun kalau sudah menginjak musim gugur ya seperti ini sampai nanti musim semi tahun depan, itu pakaian yang biasa kita pakai di negara Indonesia itu tidak cukup untuk dipakai di sini karena udara sudah mulai dingin. Hari ini 9 derajat Celcius ya, jadi itu sebetulnya belum begitu dingin untuk negara Swiss. Semakin hari akan bertambah dingin, dan nanti kalau bulan Desember, Januari, Februari itu akan puncak ya dari dingin ya, itu biasanya bisa minus dari 0 derajat ya, di bawah 0 derajat, dan suasana di luar itu akan beku, akan banyak salju ya, seperti itu. Makanya yang seperti saya bilang, pakaian itu sangat sekali berpengaruh di sini ya, karena dengan pakaian yang seperti ini nih ya, walaupun saya ini sudah memakai pullover tipis ya untuk di dalam rumah, tapi kalau keluar rumah sekarang aja sudah harus memakai jaket atau mantel. Apalagi kalau nanti bulan Desember, Januari itu betul-betul kita harus memakai bajunya itu berlapis-lapis. Bukan berarti orang Swiss itu karena sudah biasa dingin ya, mereka kalau winter atau musim dingin pun tidak memakai baju yang tebal, tidak sama sekali ya. Jadi orang Swiss asli pun kalau musim dingin ya tentu mereka pun mempergunakan bajunya itu yang tebal-tebal, yang khusus ya, yang anti untuk mengatasi cuaca dingin. Nah, apalagi saya ya, walaupun saya sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di negara ini, dan saya menyukai musim winter, musim salju itu saya sukai. Namun kalau keluar rumah tetap ya harus memakai baju-baju berlapis-lapis dan bahan yang baik ya, sehingga angin atau cuaca dingin itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan suasana mendung atau gelap seperti ini itu akan berbulan-bulan sampai nanti datang bulan Maret, April ya. Jadi tergantung juga cuaca, karena setiap tahun itu setiap bulannya itu berbeda. Kadang-kadang bulan Maret itu sudah agak hangat ya, atau kadang-kadang sampai bulan April pun saljunya masih turun. Jadi begitu ya keadaan di negara Swiss. Dan sekarang saya akan perlihatkan ya kepada kalian suasana mendung, hujan ya, dan sedikit angin di luar.
Nah, inilah sisi lain kehidupan di negara ini yang juga perlu kalian ketahui ya. Jadi bukan hanya pemandangan-pemandangan indahnya saja yang selalu saya tayangkan tentunya ya untuk mengetahui. Memang betul kalau di negara Swiss itu pemandangannya sangat indah. Namun musim pun harus kalian ketahui sehingga jika kalian ingin mengunjungi negara ini, kalian harus tahu di bulan apa dan musimnya itu bagaimana, karena cuacanya itu pun suhunya sangat berbeda. Dan sekarang saya akan perlihatkan ya suasana di luar. Walaupun sekarang ini sudah jam 9 pagi lebih ya, tetapi mendung, gelap, dan ini akan berbulan-bulan ya teman-teman. Sehingga masyarakat di sini yang seperti saya katakan, mengapa kita banyak sekali melakukan kegiatan di dalam ruangan, karena di luar itu sudah begitu ya. Jadi namun walaupun udara seperti itu, kegiatan normal ya, orang pergi bekerja, anak-anak pergi sekolah, itu pun biasa ya, tidak menghambat kegiatan. Jadi disiplin walaupun cuaca buruk ya, kita harus tetap pergi bekerja atau juga anak-anak pergi ke sekolah, seperti itu. Jadi tidak menghalangi kegiatan. Dan sekarang saya akan sedikit ya perlihatkan suasana di luar. Ini ya, ini tuh masih awal musim gugur ya teman-teman ya. Jadi hujan rintik-rintik ya, sudah beberapa hari begini. Memang nanti siang itu kadang-kadang suka ada matahari datang, mungkin setengah jam seperti itu ya, suka datang, atau kadang-kadang tidak sama sekali. Nah, seperti itu ya suasananya di negara Swiss itu kalau kita menginjak musim gugur atau juga musim dingin, nanti winter ya, di luar nanti putih semuanya. Jadi disinilah ya kita dituntut untuk bisa mempunyai hobi, terutama untuk yang sudah selesai bekerja, jadi di masa pensiun seperti saya. Jadi kita harus mempunyai hobi, selain juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah ya, bertemu dengan teman atau juga membuat sesuatu di luar rumah. Namun kebanyakan waktu kita itu berada di dalam ruangan ya. Jadi di sini betul-betul kita dituntut harus mempunyai sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah, sekarang bagaimana dengan tetangga ya? Tentu di sini kita dengan tetangga baik ya, kita tidak ada masalah dengan tetangga. Namun semua tetangga pun sama ya, berpikirannya sama. Mereka pun akan mempunyai suatu hobi ya, mempunyai sesuatu apa yang harus dikerjakan di dalam rumahnya, sehingga waktu bisa berjalan ya, dan tidak akan ada rasa kesepian. Karena ini tuh bukan hanya satu hari ya, suasana begini itu akan berbulan-bulan. Nah, seperti yang kalian lihat kan, suasana berbulan-bulan akan seperti yang saya perlihatkan tadi. Bahkan bisa jadi akan worse ya, akan lebih jelek cuaca di luar itu. Jadi otomatis ya mau tidak mau ya, kita harus bisa melakukan sesuatu di dalam rumah kita. Nah, kalau dengan waktu teman-teman ya, kita pun akan bisa menyesuaikan diri, atau kita pun otomatis akan merubah apa yang biasa kita lakukan. Contohnya kalau di negara Indonesia kita kan tidak pernah kesepian itu karena kita bisa bertetangga setiap saat ya. Minimum ya, kalau dengan keluarga kita tidak perlu janjian lah kalau dengan keluarga ya. Mungkin ada ya juga harus pakai janji kayak begitu. Namun biasanya kalau antara keluarga kita bisa datang mengetuk pintu. Walaupun itu resiko ya, kalau kebetulan yang akan kita kunjunginya nggak ada di rumah ya, berarti kita sial ya, nggak bisa bertemu. Nah, kalau di negara ini itu sekali lagi ya, walaupun dengan tetangga kita tidak bermasalah, kita baik, kita kenal, namun setiap orang memang sudah jadi bagaimana ya, merupakan budaya juga bisa
mengerjakan sesuatu di rumah dan mengisi waktunya itu bukan untuk bertetangga atau juga bukan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Nah, makanya ya, jadi untuk sahabat dari Indonesia yang baru atau akan datang ke negara Swiss, hal ini tuh kalian perlu ketahui. Kalau di sini itu kita nggak bisa selalu berkumpul sama orang, karena orang lain itu mempunyai kesibukan sendiri. Mereka kalau yang muda itu kan juga pada bekerja kayak begitu. Nah, kalau mereka pulang kerja sorenya itu mereka sudah mulai capek dan harus mengerjakan juga tugas-tugas rumahnya. Jadi disitulah ya kenapa kita nggak bisa datang setiap saat bertetangga atau berkunjung ke rumah siapapun. Nah, jika kalian tidak mempunyai mental ini atau pengetahuan ini, maka kalian tidak akan betah diam di sini ya. Jadi di sini pun mau tidak mau kita harus merubah sikap. Kita harus bisa menyesuaikan diri seperti itu. Memang ya kalau datang untuk berlibur atau juga untuk berkunjung beberapa saat saja, maka hal ini tidak akan terasa atau tidak akan kalian ketahui. Apalagi kalau contohnya ya pas berkunjung ke negara Swissnya itu pas bulan tertentu, pas musim panas atau musim semi. Sehingga kalian itu merasa wah enak kayak begitu ya, semua bersih, pemandangannya bagus seperti itu. Nah, namun jika kalian untuk hidup dan bertahun-tahun tinggal di negara ini, maka semua musim akan kita lalui. Nah, sekarang ya baru menginjak musim gugur itu ya suasananya seperti itu teman-teman. Jadi hal ini tuh sangat berbeda dengan jika kalian hanya berkunjung untuk liburan saja. Demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.